Jadi pokok-pokok yang ditanya ke saya, baik itu Bapak Hakim maupun pemohon termohon, itu berkisar masalah objek pra peradilan, ya, kemudian lembaga pra peradilan, kemudian apa saja dasar-dasar hukum mengenai objek-objek pra peradilan tersebut, kemudian bagaimana menetapkan tersangka. Lalu setelah ditetapkan tersangka, apakah bisa langsung ditangkap, ditahan. Nah, itulah tadi kaitan-kaitan yang ditanyakan secara mendalam saya sebagai ahli, bagaimana pendapat ahli, begitu tadi. Jadi garis-garis besar itu sudah saya jelaskan semua, termasuk teori-teori maupun ya asas-asas hukum, begitu. Dan terutama terkaitan dengan penetapan tersangka, berbicara masalah dua alat bukti, minimal dua alat bukti ya, sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat 1. Itu artinya ada keterangan saksi yang bersesuaian, berarti satu alat bukti. Kemudian ada keterangan ahli kaitan dengan tadi keterangan saksi itu juga, berarti kalau didapatkan itu sudah dua alat bukti. Ada lagi alat bukti surat lain sudah 3. Jadi kalau kita lihat dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi 021 ya, garis miring PU 12 Romawi itu 2014, saya lihat tadi apa yang ditanyakan itu hemat saya sebagai ahli sudah terpenuhi dua alat bukti. Karena tadi disampaikan ada saksi yang bersesuaian. Kalau bersesuaian, satu alat bukti. Kemudian sudah memeriksa dua ahli, bersesuaian lagi, ada dua alat bukti. Dan sudah kami sita juga alat bukti surat. Jadi kalau surat itu sudah disita, sudah menjadi alat bukti surat juga. Jadi itulah tadi yang selalu dipertajam ke saya pertanyaan. Jadi terakhirnya tadi menurut pendapat ahli kalau sudah seperti itu dan dilakukan oleh pendidik seperti itu, ya sudah sesuai saya bilang. Karena yang mesti dilakukan oleh pendidik itu yang disebut serangkaian tindakan pendidikan itu harus betul-betul satu, sesuai dengan kewenangannya. Kedua, sesuai dengan prosedur. Nah, inilah menjadi yang diuji di pra peradilan. Benarkah sesuai dengan sesuai dengan tugas dan wewenangnya? Ya, ada surat perintahnya. Kalau orang-orang itu tidak berganti-ganti ini terus, tapi kalau ada berganti dibuat lagi sprint baru, itu benar. Nah, jadi yang tidak boleh ikut mendidik padahal di sprint itu tidak ada namanya. Nah, kalau yang bisa dibuktikan tadi di situ pertanyaan itu ke saya, apa yang tercantum di dalam surat perintah itu, itulah yang mendidik. Berarti sesuai dengan kewenangan. Kalau prosedur, saya bilang tahapan-tahapan itu tadi sebelum ditetapkan pendidikan sudah dilakukan penyelidikan. Ternyata hasil laporan hasil penyelidikan itu atau sering disingkat dengan LHP sudah ada dugaan pidana, maka ditingkatkan penyidikan. Gitu. Iya benar. Bolehkah orang lain melapor padahal dia bukan korban? Delik pidana murni. Siapa saja yang melihat, yang mendengar, yang bahkan mengetahui bukan dia korban, bisa dia melapor. Contoh, ada terjadi tiba-tiba pelanggaran lalu lintas, tabrak orang. Siapa yang melihat? Pak polisi ada di sana. Bisa aja dia di situ sebagai pelapor. Itu karena melihat atau mengalami atau mendengar. Khusus siapa sih yang harus melapor? Itu apabila dia delik aduan. Kalau delik aduan memang harus si korban sendiri yang tapi di luar itu delik murni siapa saja bisa. Nah, saya misalnya di sini ditinju orang karena kalian melihat, kalian bisa lapor. Nah, itu tadi contoh yang tadi bahkan mengetahui. Jadi sesuai KUHP itu siapa saja yang melihat. Nah, kan ada peraturan Kapolri nomor 6 2019 tentang pendidikan tindak pidana. Di situ sudah diatur sangat jelas penanganan perkara itu.
mulai dari penerimaan laporan polisi, kemudian penyidikan, sampai menyerahkan berkas perkara ke jaksa sudah diatur di situ semua. Bahkan kalau terjadi dugaan pelanggaran kepada penyidik, ada di situ juga aturan. Jadi mereka melaksanakan pengawasan terhadap si penyidik itu. Jadi maksudnya lembaga pra peradilan ini untuk mengontrol kinerja khususnya di bidang pendidikan, apakah sesuai dengan prosedural, sesuai dengan aturan hukum. Jadi mereka memeriksa hasil kinerja pendidikan itu berupa pendidikan. Di peradilan lah itu menjadi objeknya untuk diperiksa oleh hakim pengadilan negeri. Di situ nanti akan terlihat, oh ini ada peradilan pendidikannya tidak benar atau tidak sesuai prosedur, hakim para peradilan lah. Oh tidak bisa, sudah tingkat banding sudah tidak bisa, tingkat kasasi sudah tidak bisa, karena ada peraturan Mahkamah Agung itu melarang upaya hukum tentang putusan para peradilan. Jadi artinya begitu diputus oleh para peradilan itu sudah menjadi final and binding, artinya final dan mengikat, terutama kepada mereka yang berperkara. Kalau peradilan pokok, artinya kalau sudah diputus para peradilan, misalnya tidak sah di pendidikan, ya berarti kan peradilan pokoknya tidak dilanjutkan lagi. Tapi kalau di para peradilan, di pendidikan dia benar, ya, konsekuensinya bagi pendidik lanjutkan ke jaksa, gitu.